Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min huzain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajaran pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada pagi hari ini adalah ngaji kitab Al-Hikam yang akan saya sampaikan pembahasannya tentang hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah Askandari berkata di dalam hikmah yang kelima ini, walaupun ucapan seorang ulama, tapi ulamanya yang sudah bersih hatinya, karena beliau ini salah seorang ya sufi, ya beliau telah sampai kepada derajat waliullah, sehingga yang beliau sampaikan ini mengandung hikmah, nyambung dengan Quran, nyambung dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hikmah yang kelima ini beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati minka. Jadi kata beliau, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, lebih kurangnya artinya begini: kerajinanmu atau kesungguh-sungguhanmu terhadap apa-apa yang telah dijamin pasti sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepadamu, dalilun, membuktikan, atau sebagai dalil atau sebagai bukti, alantimasil basyirati minka, butanya mata hatimu. Ya, kita rajin mengejar dunia, mencari nafkah, tapi kewajiban kepada Allah kita abaikan. Ya, lagi kerja, datang panggilan azan, cicing we. Bagi driver itu yang online, ya, panggilan azan datang, as-salatu khairun minan naum, sibuk aja mencari yang membawa motor nyari penumpang, ya, untuk sholat, untuk naon-naon. Itu tanda orang yang buta mata hatinya. Nanti akan kita bahas, Pak, ya. Dijelaskan dalam syarahnya oleh ulama yang mensyarah hikmah ini, asyai'ul matmuna lil abdi, segala sesuatu yang telah dijamin bagi seorang hamba, wa rizquhu, yaitu rezekinya. Jadi Allah itu sudah jamin tak rezeki kita. Jadi nggak perlu cemas, tak perlu khawatir. Nggak kerja pun kita bisa dapat rezeki. Sudah banyak bukti, Pak. Tapi aku yakin, ya, makanya para wali Allah mana kerja beliau, ya, tapi rezeki yang datang kepada beliau. Itu, Pak. Berapa banyak jemaah datang kepada beliau silaturahmi, begitu pulang ngamplopin. Itu bisa-bisa satu ember itu, ya. Duit didapat oleh beliau, tapi tidak beliau ambil itu, taruh saja. Saya menyaksikan sendiri, guru saya, Pak.
Ya, bahan obat itu masih hidup. Wah, masya Allah, itu jamaah yang silaturahim kepada beliau puluhan ribu. Ya, kalau waktu itu 50.000 satu orang saja, kali 50.000 itu rata-rata itu 50.000 kali 50.000 sudah berapa duit? Belum begitu Pak, sudah dijamin oleh Allah. Ya, allazi yahsululahu, yang pasti diperolehnya, yang pasti sampai kepadanya. Ya, bihi wa wujudihi fi dunyahu, dengan rezeki itu menopang keberadaannya dalam kehidupan dunianya. Wa makna, dan maksudnya atau artinya kaunuhu matmunan, keadaan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Annallaha ta'ala takaffala bizalika, bahwa Allah Ta'ala telah menjamin yang demikian itu. Wa faradul ibadu minhu, wa faradul ibadu anhu, dan seorang hamba dan setiap hamba atau para hamba hanya untuk menjemput saja rezeki itu. Itu tugas kita, ya, untuk menjemput saja. Tapi yakinlah sudah dijamin oleh Allah. Ya, nah besar dan kecilnya itulah ujian dari Allah. Kalau kita dikasih besar, ya kita syukuri. Kalau dikasih pas-pasan, ya kita bersabar. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita semua. Ya, apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik, Pak. Allah Maha tahu kebutuhan kita semua. Walam yatlub minhumul ijtihadu fi sa'yihi, tidak dituntut dari mereka kerajinan di dalam meraihnya. Jadi dituntut oleh Allah. Seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan miskin, nggak ada pertanyaan dari Allah, kamu untuk miskin kenapa? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Kamu malas kerja ya? Tidak ada pertanyaan seperti itu, Pak. Ya, karena di akhirat nanti begitu kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, hanya 4 hal yang ditanya oleh Allah sebelum kita bergerak dari kubur kita. Pertama, umurmu, untuk apa kamu habiskan? Ya, kita diberi umur oleh Allah, diberikan penghidupan oleh Allah, untuk apa dihabiskan? Untuk taat kepada aku atau untuk bermaksiat kepada aku? Ya, itu pertanyaan dari Allah. Ya, kemudian rezeki dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan. Ada 4 hal ditanya oleh Allah. Ya, tidak akan saya bahas lebih lengkapnya tentang hal itu. Nanti banyak waktu terbuang nanti kepada hal yang lain. Jadi tidak dituntut oleh Allah untuk rajin mengusahakan rezeki itu, mencari rezeki itu. Tidak ada tuntutan dari Allah agar rajin. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana Pak kalau saya rajin berusaha untuk dunia saya mencari nafkah, tapi kewajiban kepada Allah tidak saya abaikan? Itu bagus Pak, jempolan. Ini ada, makanya kan ada kalimat penyambungnya, ya, makanya wawnya atop, penyambung, ya, untuk membalanskan, menyeimbangkan antara kita berusaha rajin dalam mencari dunia, tapi ada keseimbangannya. Jangan lengah, jangan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Silakan cari dunia, rajin silakan. Ya, punya prestasi silakan. Ya, apalagi kita bekerja di pabrik, kita harus menunjukkan prestasi kita, harus menunjukkan kinerja kita sebagai karyawan. Itu silakan, selama kewajiban terhadap Allah tidak kita abaikan. Itu Pak maksudnya. Walal ihtimamu lahu, dan tidak perlu cemas ya terhadap rezeki itu. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Wasyai'ul matlubu minal abdi, sedangkan segala sesuatu yang dituntut dari seorang hamba, wal amalul ladzi yatawassalu bihi ila sa'adatil akhirah. Nah, itu yang dituntut oleh Allah. Ya, segala sesuatu yang dituntut oleh Allah dari seorang hamba adalah amal ibadahnya yang akan menyampaikannya dengan amal ibadah itu kepada kebahagiaan negeri akhirat. Nah, itu yang dituntut oleh Allah. Ya, baik sholat kita, ini sholat yang pertama Pak, yang harus benar-benar kita tunaikan secara benar dan secara khusyuk. Karena sholat ini menjadi pertanyaan pertama nantinya di akhirat. Yang ditanya oleh Allah pertama kali waktu kita dihisab adalah sholat kita.
Makanya dikatakan dalam hadis, bila mana sholat kita bagus diterima oleh Allah, yang lainnya juga bakal diterima. Kenapa demikian? Orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya diterima oleh Allah akan mudah mengamalkan ibadah yang lainnya. Insya Allah menjadi orang yang dermawan kalau dia sholatnya khusyuk. Insya Allah, ya, tidak merepet jahe, tidak merege hese, ya. Insya Allah Pak, kalau sholat kita diterima oleh Allah pasti kita menjadi orang yang dermawan, ya. Karena dua hal ini selalu beriringan, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ya, turun Mbak. Ya, dua hal ini harus sejalan. Hablum minallah, hablum minan nas, itulah Islam. Mengajarkan bagaimana berhubungan dengan Allah secara baik dan hubungan kepada manusia juga secara baik. Kewajiban kita kepada manusia juga harus kita tunaikan, ya. Kalau punya harta sekarang 85 gram emas, ya, kalau diuangkan nggak tahu sekarang berapa sekarang, nggak dengar sudah 1,5 juta per gramnya harga emas sekarang. Masya Allah, ya, mahalnya luar biasa sekarang. Dikalikan saja. Nah, punya uang segitu wajib kita keluarkan zakatnya. Kalau belum sampai segitu kita rajin bersedekah sunnah, ya. Tiap Jumatan beredar kotak amal jariah, ya, atau sedekah jariah. Kita isi kotak jariah tersebut. Anak yatim, ya, sekarang banyak Pak yayasan anak yatim, ya. Yang saya punya ya tidak ada 6 yayasan, ya, yang selalu saya berhubungan dengan mereka, ya. Ada yang namanya Insan Gemilang Sehati, ya, dan banyak yang lainnya, ya. Ada Hiddah, ya. Kemudian Mutiara Kolbu, itu ada 6 yayasan. Belum lagi kita bantu Palestina, ya. Banyak jalur-jalur kita untuk berimpak sedekah sangat banyak sekali. Tinggal kita mau nggak berimpak sedekah. Itu saja Pak kuncinya. Wal qurbi minallahi ta'ala, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ibadatin, diantaranya ibadah. Nah, ibadah ini yang dituntut oleh Allah terhadap kita semua. Kalau mencari nafkah tidak dituntut oleh Allah, kita rajin apa malas, tidak ada tuntutan, ya. Tapi kalau orang yang ingin, ya, punya visi dan misi dalam hartanya untuk digunakan di jalan Allah, di mana misinya adalah untuk dibelanjakan di jalan Allah dalam hartanya tersebut, nah silakan kita rajin berusaha, ya, karena rezeki itu berkaitan juga dengan kerajinan kita. Kalau ingin dapat lebih, kita harus rajin berusaha untuk mendapatkannya, ya. Di samping kewajiban kita kepada Allah tidak pernah kita lalaikan, tidak pernah kita abaikan, itu enggak, silakan seperti itu. Wa ta'atin, dan ketaatan kepada Allah. Wa maknanya maksudnya kaunuhu matluban, keadaannya dituntut, annahu maqulu ila iktisabil adilahu wajtihadi bih wajtihadi fih, ya, bahwasanya diserahkan kepada hamba untuk mengusahakannya dan rajin untuk melakukannya. Itu diserahkan kepada hamba, ya. Kita untuk rajin melakukannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk dunia tidak ada tuntutan dari Allah untuk rajin mengejar, ya, dunia tersebut. Wa muraati syurutihi, dan memperhatikan syarat-syaratnya, wa asbabihi, sebab-sebabnya, wa awqatihi, dan waktu-waktunya. Kita selalu memperhatikan, ya, waktu sholat, ya, kita selalu perhatikan. Wa bihaza jarat sunnatullah ta'ala fi ibadihi, dan inilah, ya, terjadinya atau berjalannya sunnah Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kalau Allah Azza wa Jalla firman al-awwal, Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang makna yang pertama, maksudnya ijtihadu kafi ma duminalaka. Nah, itu yang pertama, di mana allazi domanahu lil abdi, di mana Allah telah menjamin terhadap hamba
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah dalam Al-Quran, berapa banyak dari makhluk melata yang tidak bisa membawa rezekinya, ya, dan tidak bisa membawa rezekinya. Allah lah yang menanggung, menjamin rezekinya dan juga kepadamu. Jadi Allah sudah jamin rezeki kita, ya. Kita tugasnya yang jemput doang, ya. Tidak perlu, ya, kalau mau berusaha dengan rajin silakan, selama tidak mengabaikan kewajiban kita kepada Allah. Tapi tidak ada tuntutan dari Allah untuk rajin mencari hal-hal yang bersifat duniawi tersebut. Kemudian firman Allah Ta'ala tentang makna yang kedua, yaitu wa taksiruka bima duturi baninka, ya, dan samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepadamu. Allah di sini jelaskan allazi talabahu minhu, yang dituntut oleh Allah dari seorang hamba, wa anna laisa lil insan, dan tidak ada bagi seorang manusia illa masa'a, kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Jadi amal ibadah itu nanti di akhirat, ya, bergantung, ya, bagaimana kita berusaha untuk, ya, semua amal ibadah yang kita tunaikan tersebut. Wa qad ruwiya fi ba'dil asar, sesungguhnya telah diriwayatkan pada sebahagian asar, itu, ya, kalam sahabat, annallahu ta'ala yaqul, bahwa Allah Ta'ala berfirman, abdi ati'ni bima amartuka. Ini ada diskusi, Pak, ya. Jadi Allah berfirman dalam hadis diskusi, hambaku, taatilah semua perintah-perintahku kepadamu, wala tu'allimni bima yuslihuka, dan janganlah engkau mengajariku tentang apa-apa yang menjadi hajatmu. Jadi hajat kita nggak perlu kita ajari Allah. Jadi kalau seandainya Allah berikan yang kita inginkan apa, tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan kita, Allah yang Maha tahu itu yang kita butuhkan. Makanya di sini jangan kita ajari Allah tentang apa yang kita butuhkan, serahkan semuanya pada Allah. Makanya tugas kita menjemput rezeki, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, begitu kita dapat, besar kita syukuri, sedikit kita sabar terhadap rezeki yang Allah anugerahkan tersebut. Wa dzakara fil khabari ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah disebutkan di dalam khabar atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ma bala aqwamu yusarrifuna al-mutsrifin. Jadi kata Nabi, berapa banyak orang-orang mengagungkan orang-orang kaya, ya, pada kayanya juga hasil maling barangkali. Tapi berapa banyak manusia mengagungkan orang-orang yang kaya, gitu, Pak. Wastakhifuna bil abidin, yang memandang hina kepada orang-orang ahli ibadah. Wa ya'maluna bil Qur'ani ma wafaqa ahwa'uhum, dan mengikuti tuntunan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Berapa banyak orang yang kayak begitu, yang diagungkan oleh manusia, mengamalkan Al-Quran hanya sesuai dengan kebutuhan hawa nafsunya belaka. Wa ma khalafa ahwa'uhum, dan apa-apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tarakuhu, dia abaikan, dia tinggalkan. Wa inda zalika, maka dengan yang demikian itu, yu'minuna bi ba'dil kitab, ya, mereka beriman kepada sebahagian Alkitab, wa yaquluna bi ba'di, dan mengingkari sebahagian yang lainnya, yas'auna fima yudriku bi ghairi sya'yi minal qadri maqduri wal ajal maktubi wa rizqil maksum, dan mengusahakan terhadap apa-apa yang akan diperolehnya tanpa usaha, yaitu kejadian yang pasti terjadi dan ajal yang ditentukan,
dan rezeki yang menjadi bagiannya, wala yas'auna fima la yudriku illa bisa'yi minal jazail mawfur wa sa'yil maskur wa tijaratil lati la tabur. Tetapi mereka tidak mengusahakan tentang apa-apa yang tidak akan diperoleh kecuali dengan usaha, yaitu berupa pahala yang besar dan ibadah-ibadah dan perniagaan yang tidak akan rusak. Itu berapa banyak orang yang tidak mengamalkan yang seperti itu. Tentang ibadah ya dia lengah, tapi untuk duniawi betul banget ya berusaha ya. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Ya mungkin di lingkungan kita juga ada yang kayak begitu ya, termasuk tukang servis mobil itu. Datang panggilan azan tetap saja ya, mobil tetap diservis, panggilan sholat tidak ditunaikan ya, sholat tidak ditunaikan. Banyak sekali Pak, di lingkungan kita banyak seperti itu. Waqala Ibrahim al-Khawas, beliau berkata ya, Ibrahim al-Khawas berkata, la tatakallaf ma kutita, janganlah kamu memaksakan dirimu terhadap apa yang telah dijamin, wala tudayyi' mas tukfita, dan janganlah kamu menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepadamu. Faman qama bihadzal amri, barang siapa yang menegakkan perkara ini, alama yang bagilahu minal wajhi, atas apa-apa yang seyogianya baginya karena mengharap ridho Allah semata, allazi zakarnahu minal ijtihadi, yang kami telah menyebutkannya dengan bersungguh-sungguh atau dengan rajin, fil amril matlubi, terhadap perkara yang dituntut minhu darinya, wa tahrijil qalbi anil amri, dan mengosongkan hati dari perkara matlun, dari perkara yang telah dijamin lahu baginya. Faqad in fatahat basyiratuhu, maka sesungguhnya telah terbuka mata hatinya. Nah itulah kalau seandainya kita menaati ya kewajiban-kewajiban kepada Allah ya, maksudnya ini saya ringkas saja, walaupun kita mencari duniawi ya, tapi kita tetap rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, itu tanda in fatahat basyiratuhu, telah terbuka mata hatinya. Gitu maksudnya Pak. Wasraqa nurul haqqi, dan memancar cahaya kebenaran fi qalbi, pada hatinya. Nah, artinya kalbunya pun bersinar, bercahaya kalbunya, bersih kalbunya. Bila mana kewajiban-kewajiban kepada Allah kita tunaikan, meskipun kita disibukkan untuk mencari dunia kita ya, mencari nafkah untuk keluarga kita. Wa hasala fi ghayatil maqsud, dan sampailah dia kepada akhir kesudahan dari yang dituju ya, yang ditujunya. Jadi kalau seandainya kita ya melaksanakan kewajiban-kewajiban pada Allah dengan bersungguh-sungguh, kemudian seperti sholat yang kita tunaikan secara khusyuk, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga demikian. Karena Nabi pernah bersabda waktu ditanya oleh malaikat Jibril, mahwal ihsan, apakah itu ihsan? Al-ihsanu, kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Wa ilam takun tarahu fa huwa yarak, dan jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Begitu kita cara beribadah Pak. Kita mau sholat, kita seakan-akan melihat Allah. Kalau seandainya kalbu kita belum mampu melihat Allah, yakini Allah selalu melihat kita. Itu namanya maqam musyahadah, menyaksikan atau melihat. Maqam muraqabah, maqam diawasi oleh Allah. Kita harus ada keyakinan seperti itu ya. Begitu kita sholat, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, kita selalu merasa melihat Allah atau dilihat oleh Allah ya, demikian. Sehingga ikhlasnya insya Allah ya akan ikhlas dalam menunaikan ibadah-ibadah tersebut
bila mana kita di dalam menunaikannya senantiasa kita beribadah seolah-olah melihat Allah atau Allah yang melihat kita. Dua keyakinan itu harus kita tanamkan pada hati kita masing-masing. Waman akasa hadal amru, dan barang siapa yang melakukan sebaliknya ya perkara ini, bahwa matmusul basyirah, maka tanda ya buta mata hatinya, akmal qalbu, itu hatinya buta, wa fa'luhu, demikian pula perbuatannya ya. Jadi bila mana kita melakukan sebaliknya, dunianya kita ya jor-joran tapi ibadah kita lalaikan, itu tanda hati kita buta, qalbu kita buta, demikian pula perbuatan kita dalam kesesatan yang nyata. Dalilun ala dzalika, dalil atas yang demikian itu al-basyiratu nazirul qalbi, yaitu mata hati memandang qalbu. Kama annal basara nazirul aini, sebagaimana penglihatan memandang kedua ya bola mata kita. Wa nazirul qalbi innama yanzuru illal akibati, dan pandangan qalbu sesungguhnya hanya melihat kepada akibah. Akibah itu kesudahan. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Fa taqwa huwa allati yujabu 'alal 'abdi, dan takwa itulah yang diwajibkan atas seorang hamba ayyajtahida fiha, untuk rajin dalam mencapainya. Jadi derajat takwa itulah yang kita harus rajin untuk ya meraihnya. Bagaimana kita meraih takwa itu? Ya, karena bahasa umumnya kan takwa itu melaksanakan perintah Allah. Itu sebenarnya makna umum, Pak. Ya, takwa tidak sampai di situ aja. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita harus berusaha untuk mencapainya, meraihnya. Wala yatawana, dan tidak berlambat-lambat, wala yuksiru, ya, dan tidak melalaikannya. Qala fi tanwiri fi qaulihi ta'ala, Allah Ta'ala di dalam menerangkan tentang firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalah, suruhlah keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam melakukannya, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki, nahnu narzuquk, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya, qum bi khutmatina, kerjakanlah, lakukanlah apa-apa yang diwajibkan ya kepada kami, kata Allah. Wa nahnu naqumul laka bi qismatina, kami pun akan melengkapimu dengan bahagian dari kami. Nah, begitu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sa'iyani wa ma sa'iyani wa ma sa'iyani syai'un domahu Allah ta'ala laka fala tatahammah. Jadi pada hal ini ada dua hal. Yang pertama, Allah yang sudah menjaminnya terhadap kamu, fala tatahammah, dan janganlah kamu cemas terhadapnya. Kemudian wa syai'un tulabuhu minka, dan sesuatu yang dituntut darimu, fala tahmilhu, ya, dan janganlah kamu mengabaikannya. Faman istaghala bima domana lahu amma tulaba minhu faqad azama jahluh. Jadi orang yang sibuk terhadap apa-apa yang telah dijamin oleh Allah, ya, maka menunjukkan besarnya kebodohannya. Itu jelaskan dalam syarah Al-Hikmah ini,
orang yang sibuk mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah itu menunjukkan besarnya kebodohannya. Itu Pak maksudnya. Alangkah amat bodohnya orang yang mengejar duniawi tapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'al ghaflatuhu, dan amat luaslah kelalaiannya. Nah, begitu dijelaskan. Ya. Jadi orang yang sibuk mencari hal yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian mengabaikan kewajiban kepada Allah, maka sesungguhnya amat besar kebodohannya dan amat luas kelalaiannya. Iza kana Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala qad razaqu ahlal juhud, sesungguhnya telah menganugerahkan rezeki pada orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Kaifa la yarzuqu al-suhud, maka bagaimana mungkin Allah tidak menganugerahkan rezeki pada orang-orang yang ahli taat. Orang yang maksiat, yang durhaka, yang kafir, Allah berikan rezeki. Apalagi orang yang beriman, gitu Pak maksudnya. Maka tidak perlu kita cemas. Jadi kalau ada orang yang cemas dengan masalah duniawi, itu tanda buta mata hatinya. Itu saja ya jawabannya. Wa kana subhanahu qad ajra rizquhu ala ahlil kufran. Nah, dan apabila Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan rezekinya kepada orang-orang kafir, kaifa la yajri rizquhu ala ahlil iman, bagaimana Allah tidak memberikan ya rezekinya ya kepada orang-orang yang beriman. Begitu Pak maksudnya. Faqad alimta ayyuhal abdu, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui wahai hamba, anad dunya matmunah, bahwa dunia itu telah dijamin oleh Allah laka bagimu. Ai matmuna laka minha ma yakumu biaudika wal akhirati matlubah. Ya maksudnya dijamin terhadapmu ya daripada ya hal-hal yang bersifat keduniaan tersebut. Wal akhiratu matlubatu minka, dan untuk akhirat itulah yang dituntut ya darimu. Maksudnya al amalulha adalah beramal untuknya. Dikaulihi subhanahu wa ta'ala, karena Allah ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwa inilah yang harus kita raih, kita bersungguh-sungguh, kita rajin untuk mencapainya, derajat takwa ini ya. Jadi derajat takwa inilah yang harus kita raih. Salah satunya apa amaliyahnya? Puasa ya, apalagi di bulan Syaban Pak, orang yang biasa melaksanakan puasa sunnah, walaupun selesai nisfu Syaban silakan dilanjutkan puasa sunnahnya. Tapi yang nggak pernah puasa sunnah, habis nisfu Syaban dilarang oleh Rasul berpuasa sunnah ya, karena puasa ini Allah berjanji la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu janji Allah ya. Puasa ini adalah salah satu amaliyah yang bisa menyampaikan seseorang kepada derajat takwa. Itu Pak. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, itu janji Allah ya terhadap orang-orang yang mengamalkan ibadah puasanya.
Pakai payah sebetulaka aklun au basiratun, maka bagaimana akan ditetapkan bagimu akal atau basirah, wa timamuka fima domangalaka, dan kecemasan terhadap apa-apa yang telah dijamin kepadamu, ikta'aka an iftimamika bima tolaba minka, ya, yang terputus darimu terhadap yang engkau cemaskan, bima tolaba minka, terhadap yang dituntut darimu, minal amri akhirah, yaitu dari perkara-perkara akhirah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebahagian mereka berkata, innallaha ta'ala dumina lana dunia, telah dijaminkan kepada kita dunia, wa talaba minnal akhirah, dan akhiratlah yang dituntut untuk menunaikannya. Nah, demikian penjelasan hikmah yang kelima, ya, bahwa kita silahkan rajin mencari duniawi, tapi jangan sampai kewajiban kepada Allah kita abaikan. Kalau seandainya rajin mencari dunia tapi kewajiban kepada Allah kita abaikan, itu pertanda butanya hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah di dalam menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah, dan kita pun, ya, kita berusaha mencari dunia sesuai dengan syariat Allah, tidak dituntut kerajinan untuk mencapainya, tapi kalau rajin mencapainya dipersilahkan, selama kewajiban kepada Allah tidak diabaikan, itu dipersilahkan. Dan mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang istiqomah dalam hal ini, amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, apa yang disampaikannya mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dalam pengetahuan kita, mengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin dari malam tadi ada yang mau disampaikan, ditanyakan ke Buya, mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama adalah esensinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala haula wala quwata, esensinya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita usahakan. Kalau saya berdoa demikian, Ustadz, saya berdoa mudah-mudahan atau berharap ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu tidak dikabulkan, berarti Allah belum ridho dan saya ikhlas. Demikian kira-kira pernyataan saya seperti ini dibenarkan atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali apa yang Bapak ikrarkan itu, ya. Kalau seandainya sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan kita, kita ikhlas menerimanya. Tapi yang bagus itu sabar, Pak. Ya, sabar di dalam menerimanya. Kalau lebih kita bersyukur, kalau sedikit yang kita dapat atau belum sesuai dengan keinginan kita, kita bersabar dalam menerimanya. Itulah sikap kita. Tapi ya ikhlas, ya mirip-mirip lah itu, ya. Ya, dengan sabar itu. Ya, barangkali itu Pak jawaban saya.